Jawa Tengah. Wong edan bae pada bae repot. Orang tahu mandi, sibuk macem-macem. Kia wong sehat ora gelem ngaji, kalah nih wong edan. Sampai artinya untuk meraih berkah itu bukan sembarang. Apa barokah itu? Dawamuha wa itsbatuha. Udah dalam kebaikan kemudian dawam. Ziyadatul khair fil khair. Bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan. Sehingga ketika melakukan kebaikan itu tetap istiqomah terus sampai ajal menjemput mah tetap harus bisa istiqomah ke sana. Alhamdulillah kita nih sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal menunggu sidang isbat saja karena kita sebagai umat harus taat kepada ulil amri. Atiullaha war rasul wa ulil amri. Ulil amri itu bukan dimaknakan pemerintah. Sing duwe perkara sing dimaksud adalah perkara untuk kemaslahatan. Sehingga tokoh-tokoh masyarakat baik dalam agama atau negara itu ulil amri. Jangan ngemaknain ulil amri itu maknanya pemerintah saja. Karena untuk menentukan satu Syawal, satu Ramadan itu bersamaan bertepatan dengan mereka-mereka yang mendapatkan mandat dari paguyuban atau dari organisasi besar di Indonesia, utamanya adalah Nahdliyin dan Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah, mereka berpegangan teguhnya udah pakai ilmu falaknya itu pakai hitungan. Kalau kita pakai orang NU berpegangannya pakai hadis Nabi, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena dengan melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Berpuasa artinya satu Ramadan, ya. Kemudian wa'aftiru berbuka artinya adalah satu Syawal. Apa yang perlu dipersiapkan secara zahir untuk mempersiapkan pelaksanaan puasa itu ada 6 perkara. Ini sesuai yang tercatat dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Yang pertama adalah muraqabatu awalil hilal, yakni biru'yatil hilal. Karena kita sebagai umat, maka muraqabah yang dimaksud itu adalah kita menunggu informasi. Ada Majelis Ulama Indonesia yang mereka melakukan ru'yah dengan alat. Nanti hitungannya sekian derajat, berapa derajat, maka jatuhnya satu Ramadan tanggal sekian. Kita tinggal nunggu aja nanti apa malam Jumat apa malam Sabtu besok ataukah malam Minggu. Ini tanggal berapa? 30 Sa'ban apa 29? 29 besok 30. Kalau 30 mukmal berarti bisa jadi awal Ramadan itu Sabtu. Kalau sekarang 30 Sa'ban nih, malam 30
maka dimukmalkan karena secara komariah mah banyaknya mukmal. Sempurna 30. Kalau syamsiyah itu nanti kayak hitungannya kayak tangan nih, yang nonjol 31, yang ke bawah 30. Ini 31, ini 30. Ini 31, ini 30. Kecuali nanti Januari 31, maka Februari ke bawah bisa 28, 29. Naik lagi Maret 31, kemudian habis Maret, April turun ke bawah 30. Tapi kalau komariah disempurnakan 30. Kecuali terjadi penglihatan hilal, maka nanti bisa jatuh 29. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, niat. Para Buddha li kulli abdin ayanuya, setiap hamba yang mau melakukan ibadah, rukunnya itu adalah niat, atau niat itu menjadi rukun setiap amal, mau sunnah mau wajib, maka rukun menjadi wudhu menjadi rukun. Contoh mandi sunnah diantaranya apa? Mandi taubat, mandi karena hari Jumat, itu mandi sunnah. Tapi kalau nggak diniatkan nggak dapat pahala, maka tetap harus melaksanakan niat. Nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari, benar. Nawaitul ghusla, iya kudu maca doa. Iya lah bangun tidur ya, tadi wirid tidur kabeh teh. Kudu bareng-bareng doa di bangun tidur ya mah. Sloding kan itu teh. Sakitu ngopi jeung ngaroko sakitu. Nawaitul ghusla li sunnati taubati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li jum'ati lillahi ta'ala. Itu harus ada niatnya. Kalau nggak diniati, nggak dapat kesunahan melaksanakan mandi. Ya, sama sholat sunnah juga niat tetap menjadi rukun. Usolli sunatan qobliyata zuhri lillahi ta'ala. Maka begitu melaksanakan sunnah, fardu-fardunya tetap terbawa. Dalam wudu, furudul wudu'i sitatun, al-awalu aniyatu asani ghuslul wajhi, asalisu ghuslul yadaini, ar-rabi'u mashu ba'di ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini, as-sadisu at-tartibu. Apal tuh? Nah, setiap hari wudu, tapi dalil wudu nanti apal. Tertib. Apalagi yang sudah masuk dunia thariqah. Wudu teh kudu nama sampurna. Sunnah. Nah berikut jeung doa-doana. Begitu berkumur-kumur berdoa. Begitu ngambil air dimasukkan ke hidung berdoa. Begitu mengusapkan ke wajah setelah rukun dalam niat nawaitul ghusla berdoa lagi. Jadi setiap membasuh anggota tubuh dalam rukun, baik yang sunnah ataupun yang wajibnya, itu ada doa-doanya semuanya. Apal deh itu. Eta sebetulnya mah nggak harus pakai bahasa Arab.
Ya, Allah tuh maha mengetahui. Jadi sok ngopepang otakna daek fikroh. Ya, orang-orang yang ahli fikir tuh derajatnya tinggi di sisi Allah. Bahkan fadilahnya at-tafakkur sa'ah khairum min sittina. Orang yang ahli tafakur sejam doang, sesaat, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Iya mah fadilah awas, fadilah teracun. Jangan tertipu daya. Kalau makom sudah naik, sorry kalau mau hakikat mau ma'rifat maulah katipu ku fadilah. Sitina ibadatan teh di sini ibadah sunnah. Lamun ibadah wajib geus mending mikiran we di luhur. Bari ngopi ngarokok sajam gen cukup ibadah 60 tahun eleh. Oh. Ya. Jadi eta mah spirit untuk orang-orang yang enggak mau berpikir, yang males. Ya, nekanu ibadah hese. Tah aya fadilah diskon gede-gedean gitu. Kayak di mall diskon gede-gedean kan rame. Bulan Ramadan ibadahnya ibadah musiman. Orang-orang yang biasanya malas di awal bulan saja, seminggu lah. Begitu kali itu balik deh. Nu istiqomah meraih keberkahan itu adalah orang-orang yang istiqomah subutuha wadawamuha. Enggeus tetep makna barokah yang ulangi. Subut tuh diam, terus dia melakukan, kemudian berulang-ulang. Besok minggunya berangkat lagi, minggu berikutnya berangkat lagi. Maka ziyadatul khair bil khair, ditambah melahirkan nilai-nilai kebaikan. Geus seneng sholat teh kemudian seneng ngejaga lisan, ya, seneng berbagi makanan, seneng berbagi sedekah, itu namanya berkah hidup. Yang ahli-ahli ilmu semakin apa? Tawadhu, semakin cinta terhadap Allah, semakin cinta terhadap akhirat, semakin tidak komersil. Apa perhitungan? Ngajarkan ngaji di dia. Hanya cuman sedang belajar hikmah. Walaupun berbenturan, rek mangkat moal. Duitan. Kadang-kadang ini. Ya. Jadi luar biasa. Lamun teu ingat makolah masyayikh mah tuh masya Allah. Ternyata pas males, awak males datang, dicepret deh keinget pesan-pesan guru. Nah itu yang kedua adalah niat. Nah niat di dalam pelaksanaan puasa menjadi rukun setiap kali mau melakukan puasa wajib. Perbedaan di antara ibadah lain, kalau ibadah lain rukunnya bersamaan, nawaitul ghusla, airnya diambil, nawaitul wudu'a, airnya diambil, basuhkan ke muka. Tapi kalau berpuasa, niatnya malam, pelaksanaannya sih puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, hari Senin misalkan, malamnya begadang, tidur habis subuh, bangun jam 2, sandahar naon-naon Pak, 4 jam deh kanu maghrib, niat puasa sunnah, boleh itu. Tapi kalau puasa wajib malam termasuk kodo. Ketika mengkodoni wajib ininya apa? Niatnya tetap di malam hari. Maka begitu masuk 1 Ramadan, madhab Imam Malik, boleh kita ikut ke madhab Imam Malik. Itu
tabarukan ke sana tuh gini, ada kalimat yang diungkapkan oleh Imam Malik tuh, awal Ramadan niatkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Tapi setiap malam tetap harus niat. Namun ketika boncos, ada yang boncos malam 12 misalkan lupa, ndak niat, itu ketutup sama awal waktu kita niatnya puasa selama 1 bulan. Itu pentingnya punya ilmu tuh ke sana. Tidak niat di malam pertama mah nih, ya. Kemudian di tanggal 13 lupa, maka ini tanggal 13 tetap dia harus melaksanakan puasa. Ingat jam 7 isu mangkat kerja. Dah malam gue ngantuk lihat. Kasarean kabablasan. Tetap pelaksanaan puasanya harus dilanjutkan. Nanti juga tetap harus dikodok. Tapi kalau di awal Ramadan berniat, maka salah satu di antara 1 bulan itu ada yang lupa tidak niat di malam harinya, maka ketutup oleh niat Allah. Ya, begitu nanti sidang isbat ditentukan malam Sabtu maghrib, di sana niat puasa selama 1 bulan penuh gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah imsaku al-imsak di sana anil jima, anil ma, sesuatu yang masuk kepada bolongan. Yang ketiga, mencegah masuknya sesuatu kepada anggota tubuh yang bolong. Anggota tubuh nu bolong ayat berapa? Ada berapa? 9 apa 7 apa genep? 9. Coba dihitung 9 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di luhur 7, di handap 2. Emang nula laki ayat 2 gitu. Hiji lain. Hiji apa 2? 2 tetep. Ari keluarna air mani, keluarna kencing, itu bolong. Ya. Nah, jadi kalau pakai tetes, lagi puasa pakai tetes air mata, karena matanya merah, batal tuh. Kan ini bolongan, batal. Ya, terus pas kalau pakai tetes air mata kan di sini suka ada ngelak pahit. Berarti nepi kadi. Kalau disuntik, suntik lain kan bolongan, meriang. Tapi yang kira-kira masih dilaksanakan puasana terus. Disuntik di bagian sini, batal gak? Gak batal, karena masuknya bukan melalui 7 atau 9 bolongan. Nah, ini jauh ya. Yang ketiga. Yang keempat, al-imsak wanil jima. Imsaku ngeker. Meraksa, menjaga dari jima. Awalnya di zaman Rasulullah, bulan puasa, sabulan penuh teh sama sekali gak boleh jima. Selama sebulan penuh. Sahabat, akhirnya para sahabat nih komplain. Wong tiap hari dahar jeung cempe, ya, dahar jeung kambing, hutek hudang mah kumaha eleh, kopi jambe mah kalah sama kambing muda mah ya. Heuras wae. Akhirnya apa? Ini para sahabat akhirnya, ya Rasulullah,
lamun nepikeun sabulan ieu geus karek 3 poe puasa. Puting apa? Teu meunang. Tetap harus milu puasa. Ya. Jangar tuh. Kang Opai mah jangar. Nah, karena komplainan sahabat, alhamdulillah kita nih umat yang akhir, alhamdulillah peutingna bisa kelonan. Peuting. Lamun berang diterjang, siang-siang diterjang, ditakdirnya harus 60 hari berpuasa berturut-turut. Ya, sapoe ngejebol komo 60 hari. Ya. Tuh. Jadi kudu syukuran ka sahabat hatur nuhun, sahabat Rasulullah. Maka turun ayat wala rafasa wala fusuqa itu yang apa, kalau malam hari mah enggak dosa. Sok silakan. Karena dapat komplain dari sahabat, akhirnya Rasul menyampaikan doa kepada Allah, turunlah wahyu yang kemudian tos untuk Ramadan malam hari mah mangga teu nanaon. Ya, Kang Dedi teu nanaon Kang Dedi. Mangga kelonan dari puting-puting Ramadannya. Udang mandi nawaitul gusla tiap puting terus disambut geus baseuh pakai anduk nawaitu tobata. Jadi sakalian teu nanaon. Ya, niat mandi tobat, harus sering mandi tobat, sholat tobat, dan ngabersihan awak. Itu yang keempat. Yang kelima, al-imsaku anil istimna, mencegah dari pembukaan ngalap kepenak. Nek cara Jawa ngemaknai kaya ngono. Jadi istimna itu kayak gesek-gesek doang. Ya. Kis, tempelan kulit ting pamajikan apa yang kemudian menyebabkan kepembukaan ke sana. Ya. Itu juga nggak boleh. Kalau hanya sekedar cium kening mau berangkat kerja cium kening doang nggak apa-apa. Ainyium bibir mah bisi hudang nu handap. Ya. Hingga akhirnya terjadi mangkatna malah dilanjutkan kajima. Makanya istimna juga dicegah. Jadi untuk ibu-ibu ya, kalau puasa siang hari jangan pakaian yang seksi. Ya. Dinas penting pakaian dinas malam jangan dipakai di siang hari, bisi si bapak-bapak tekuat. Nah, kayak kan putingan pan puting mah menangan ya, pala ropata teh. Kemudian yang terakhir adalah al-imsaku anil khoi. Jadi mencegah dari membuat muntah secara sengaja. Di logok-logok supaya muntah itu batal. Tapi kalau nggak sengaja kemudian kira-kiranya masih kuat untuk melaksanakan puasa, ya monggo dilanjut. Meriang, masuk angin tapi menyebabkan sampai muntah misalkan. Nah itu di sana terus dia masih kuat misalkan untuk melaksanakan puasa, lanjutkan nggak masalah. Karena nggak sengaja muntahnya. Tapi kalau muntahnya disengaja, ya batal. Coba diulang, tes, biar tiktokan interaksi. Kadang-kadang nggak nanya kumaha, itu merhatikan tante itu. Jadi satu apa? Niat. Yang pertama, muraqabatu hilal-hilal, penetapan menunggu informasi penetapan 1 Syawal. Atau 1 Ramadan? 1 Ramadan. Sayang lebaran wae. 1 Ramadan. Nu kadua niat.
Ya, niatnya setiap malam. Kalau zakat langsung, sholat langsung, wudu langsung. Tapi kalau puasa, niatnya mabit, niatnya di malam hari, pelaksanaannya di siang hari. Yang ketiga, mandi tobat. mandi tobat. Al-imsaku mencegah dari masuknya sesuatu kepada bolongan yang ada dalam tubuh. Yang ketiga, yang keempat, Jima. al-imsaku anil jima. Ya. Yang kelima, al-imsaku anil istimna, ngalap kepenak, pembukaan teh ya pemanasan itu pemajikan batu milu dosa besar. Terakhir, menghindar dari muntah secara sengaja. Nah, dalam hal puasa, di hewan ada puasa yang perlu kita tiru dan kita hindari. Puasanya kepompong yang kemudian menjadi kupu-kupu yang indah, itu yang harus kita tiru. Mukmin yang puasanya berhasil, maka selesai dari bulan Ramadan akan semakin indah. Mukmin yang puasanya berhasil, akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin baik, seperti kupu-kupu indah. Ada puasanya ular. Ular puasa untuk ganti kulit. Begitu selesai puasa masih garang, masih galak, masih berbisa. Orang yang puasa kemudian selesai dari puasa balik lagi, gibahnya masih ada, hasudnya masih ada, dengkinya, takaburnya masih ada, gagal. Ya, sama seperti puasanya ular. Itu yang yang terjadi pada hewan yang harus bisa kita ambil faedahnya. Analogi yang terjadi pada kupu-kupu harus kita bisa tiru. Sebagai mukmin yang baik adalah orang yang berhasil dari puasanya. Mereka akan mencerminkan akhlak baik kepada Allah dan akhlak baik kepada sesama. Tapi hindarlah akhlaknya yang seperti ular. Dilanjut, insya Allah mudah-mudahan nanti pada pertemuan Ramadan awal Selasa atau Jumat kita kaji bab khusus amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, barokah rezekinya buat sanggup ibadah ya. Semangat. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.